Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusmita Enu Lorenza Purba, mahasiswi Prodi Biologi Stabuk 2017 Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sumatera Utara. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah mikrobiologi yang diampu oleh Ibu Rizky Amelia Nasution MSI, di mana saya akan mereview jurnal yang berjudul A Comparative Study of Disinfection, Efficiency and Rigor Control of Microorganisms in Secondary Wastewater Effluent Using UV, Ozone, and Ionizing Irradiation Process. Disinfeksi merupakan proses yang penting dalam pengolahan air untuk menghilangkan patogen yang terbawa air untuk mencegah penyakit menular. Patogen yang muncul dari sumber non-spesifik dapat menyebar melalui sistem distribusi air. Disinfeksi air limbah juga penting karena mereka dapat berkontribusi pada bakteri dan virus yang mengandung air yang tersisa dalam sistem perairan yang memiliki resiko pada paparan manusia. Jadi, meskipun banyak penelitian yang telah menunjukkan efektivitas iridiasi teknologi untuk disinfeksi mikroba, telah ada kurangnya informasi mengenai perbandingan studi disinfeksi teknik pertumbuhan kembali pada setiap pengobatan. Dan radiasi ionisasi diselidiki untuk menonaktifkan mikroorganisme dan untuk menentukan dosis kritis untuk mencegah pertumbuhan kembali pada suatu mikroorganisme. Sejumlah teknik disinfeksi telah diterapkan sebagai alternatif untuk klorinasi. Ozonasi sendiri dilaporkan lebih efektif daripada klorinasi dengan karakteristik biosit yang kuat. Ozon ini memiliki daya oksidasi yang lebih tinggi dan dapat dengan mudah menyebar melalui membran mikroba ke dalam sitoplasma sel. Inaktivasi mikroorganisme disebabkan oleh oksidasi langsung dari molekul ozon yang terlarut. Dan dilaporkan bahwa sinar UV atau sinar ultraviolet secara langsung dapat diserap oleh asam inti dari serangan DNA mikroorganisme yang mengakibatkan pembentukan reaksi kimia melalui sinar cahaya atau ultraviolet. Efisiensi disinfeksi dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor termasuk partikel tersuspensi, ukuran partikel, atau konsentrasi mikroorganisme terdispersi. Dan satu lagi hal yang penting adalah bahwa mikroorganisme dapat pulih dari kerusakan setelah proses disinfeksi sendiri, yang dapat menghasilkan pertumbuhan kembali pada bakteri, bahkan dia lebih luas. Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah dengan cara pengambilan sampel dan diolah di pabrik pengolahan limbah, lalu setiap sampel diukur secara spektrofotometri menggunakan spektrometer dengan kualitas sampel yang telah tercantum. Lalu, penelitian ini diteliti selama 10 bulan dari Oktober 2008 hingga September 2009 untuk mengamati variasi musiman karena tingkat disinfeksi dapat dipengaruhi oleh karakteristik fisiologi air seperti suhu. Lalu dilakukan perbandingan efisiensi disinfeksi dengan berbagai metode, di mana serangkaian eksperimen mengenai konsumsi daya listrik dilakukan pada skala laboratorium untuk akurasi data. Sampel limbah diperlakukan dengan menggunakan UV, ozon, dan radiasi ionisasi limbah yang telah dikumpulkan. Dalam percobaan ini, dalam reaktor disuntikkan terus-menerus dengan peristatik pompa. Lalu, laju aliran dikendalikan sebagai parameter untuk mengevaluasi efisiensi disinfeksi, dan kemudian disinfeksi efisiensi dievaluasi sesuai dengan laju alir. Kemudian, energi untuk UV, ozon, dan ionisasi dibandingkan satu persatu. Konsumsi listrik oleh setiap proses pada sampel secara langsung diukur menggunakan meteran listrik. Lalu daya listrik diukur selama selang waktu operasi teratur. Listrik konsumsi daya juga dibandingkan dengan kelayakan ekonomi dari masing-masing teknik pada nilai tertentu dari disinfeksi efisiensi sekitar 90%. Radiasi ionisasi memerlukan 2 atau 3 pesanan yang besarnya lebih rendah konsumsi daya dibandingkan ultraviolet
dan ozon. Maka akibatnya radiasi ionisasi dapat diterapkan sebagai efektif dan teknik alternatif ekonomis untuk proses disinfeksi konvensional lainnya. Dan dari penelitian ini dihasilkan bahwa efisiensi disinfeksi menggunakan radiasi ionisasi tidak terpengaruh oleh perubahan musiman dari karakteristik air limbah, seperti suhu dan kekeruhan. Dalam hal ini, bakteri tumbuh kembali setelah disinfeksi. Radiasi ionisasi menunjukkan resistensi yang signifikan dari pertumbuhan kembali, sedangkan ultraviolet dipengaruhi oleh padatan, suhu, atau pengendapan yang ditangguhkan. Maka pada jurnal ini dapat disimpulkan bahwa proses disinfeksi pada ultraviolet menunjukkan variasi dalam efisiensi dan dipengaruhi oleh karakteristik termasuk suhu dan curah hujan. Kemudian pada radiasi ionisasi menunjukkan efisiensi disinfeksi yang stabil lebih tinggi dari 95% untuk jumlah total koloni dan secara total terlepas dari perubahan musim bila diterapkan pada dosis yang lebih tinggi. Baiklah, sekian hasil review jurnal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.